Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-dzikra, nama lain dari Al-Quran, litubayyina linnas, agar kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Dalam ayat ini diinformasikan salah satu fungsi dari Nabi, fungsi dari Rasul itu adalah menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Dalam kaitan dengan fungsi penjelasan ini, kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa bentuk penjelasan dari Nabi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, apa yang disebut dengan bayanut ta'kid, penjelasan yang sifatnya menguatkan, mengulangi lagi apa yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Misalnya, Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita sholat. Ada 67 tempat di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita sholat. Nah, penjelasan perintah ini kemudian diulangi lagi dalam hadis-hadis Nabi, dalam sunnah beliau. Dalam banyak hadis beliau memerintahkan kita sholat. Bahkan beliau menyebutkan sholat itu bahagian dari rukun Islam yang 5. Nah, ketentuan sholat yang terdapat dalam sunnah Nabi itu hanya sifatnya bayanut ta'kid, menguatkan kembali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua, penjelasan Nabi terhadap hukum-hukum dalam Al-Quran itu adalah bayanut tafsil, penjelasan sifatnya merinci. Allah menetapkan hukum dalam Al-Quran sifatnya global, lalu Nabi datang melalui sunnahnya memperinci apa yang sudah ada di dalam Al-Quran itu. Dalam kasus sholat umpamanya, di dalam Al-Quran perintah-perintah sholat itu sifatnya global. Dirikanlah sholat, itu saja. Tidak dijelaskan bagaimana tata caranya, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaannya, juknisnya tidak ada. Kapan waktu-waktunya secara persis nggak ada. Nah, disinilah Nabi melalui hadis-hadisnya memperjelas ini, memperinci. Dijelaskannya bagaimana sholat itu dilaksanakan mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri, ruku', i'tidal, sujud sampai salam. Apa yang mau dibaca, apa sunnah-sunnahnya, apa yang membatalkannya, semuanya diperinci. Makanya kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jadi perincian yang terdapat dalam hadis itu merupakan bayanut tafsil dari ketentuan global yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, penjelasan Nabi itu bentuknya adalah
taqyidul mutlaq atau bayanut taqyid. Penjelasan Nabi itu membatasi ketentuan mutlak yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya dalam hukuman potong tangan, Al-Quran mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Nah, ini masih mutlak sifatnya, potong tangan. Tangannya dari mana? Nah, itu tidak dijelaskan. Maka Nabi menjelaskan ketika seorang pencuri didatang kepada beliau, telah terpenuhi syarat-syarat pencuriannya, beliau memotong tangan pencuri itu dari pergelangan tangan. Jadi dibatasi mulai pergelangan tangan pemotongannya. Apakah setiap pencuri dipotong tangannya? Tidak juga, diberi batasan oleh Nabi. La qata'a illa fi rubu'i dinar. Tidak ada hukuman potong tangan kecuali pencuriannya mencapai nilai 1/4 dinar atau lebih. 1/4 dinar itu sekitar 1 juta rupiah. Nah, ini namanya bayanut taqyid, penjelasan yang sifatnya membatasi, memberikan batasan-batasan. Kemudian yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, penjelasan Nabi itu bentuknya bayanut taksis, memberi penjelasan dalam bentuk hukum-hukum khusus. Di dalam Al-Quran ada ketentuan hukum yang sifatnya umum. Nanti Nabi mendatangkan hukum khusus untuk perkara tertentu. Misalnya dalam Al-Quran itu diharamkan kita makan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Berarti seluruh bangkai haram. Tapi datang Nabi mengatakan dihalalkan bagi kita 2 bangkai, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Nah, hukum halalnya bangkai ikan, bangkai belalang itu hukum khusus terhadap hukum umum dalam Al-Quran yang mengharamkan semua bangkai. Jadi ikan itu tidak mesti disembelih, karena menyembelih ikan itu akan merepotkan, apalagi ikan teri. Nah, karena itu dihalalkan bangkainya, tidak perlu disembelih. Itu bayanut taksis. Yang terakhir, penjelasan Nabi itu bentuknya adalah bayanut tasyri'. Artinya apa? Nabi membuat ketentuan syariat baru, ketentuan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya hukum wajibnya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis Nabi. Larangan laki-laki memakai cincin, memakai kain sutra, itu tidak ada dalam Al-Quran, itu ada dalam hadis. Larangan memakan binatang buas, memakan burung yang mencakar tajam seperti elang, raja wali, itu semua adalah ada dalam hadis. Di sini Nabi berfungsi bayanut tasyri', membikin ketentuan baru, tapi ini atas izin dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 itulah fungsi Rasul dalam menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau tidak dijelaskan, hukum-hukum Allah itu tidak bisa dilaksanakan, tidak operasional. Itulah salah satu fungsi kenapa Nabi dan Rasul diutus kepada kita menjelaskan hukum-hukum Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat.
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا